Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah. Saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengalaman hidup saya sendiri. Tentang sebelum kejadian yang akan datang. Mohon maaf, saya bukan dukun, apalagi paranormal, apalagi indigo. Saya hanyalah manusia biasa. Saya seorang pedagang cilok yang paling jujur di dunia maupun di akhirat. Saya akan menceritakan kisah pengalaman hidup saya sendiri, kisah pribadi saya. Jadi, tahun 2026 sekarang itu saya sudah dikasih tahu oleh Iblis Panglima Dajjal si mata satu bilang kepada saya bahwa perang dunia yang ketiga itu pasti terjadi. Dan untuk sementara Indonesia tahun 2026 itu ditimpa habis-habisan oleh bencana alam ya, tahun 2026 sekarang ya. Untuk saat ini perang antara Amerika dan Iran, Amerika kawannya Israel dan Iran sendiri, itu awal mula perang dunia ya. Jadi nanti perangnya dia ngerambatnya ke Rusia. Amerika, Israel akan menyerang Rusia, Amerika, Israel akan menyerang Indonesia. Jadi Amerika itu kawannya Israel, Indonesia kawannya Rusia. Jadi Indonesia ini nasibnya akan seperti Palestina. Mohon maaf, saya bukan mendoakan dan juga saya bukan sok tahu ya. Tapi memang benar-benar saya dikasih tahu oleh Iblis Panglima Dajjal si mata satu bahwa Indonesia nasibnya akan seperti Palestina ya. Jadi tahun 2026 sekarang itu saya dikasih tahu langsung oleh Iblis Panglima Dajjal si mata satu ya. Ini anak buahnya Raja Iblis ya, anak buahnya Raja Iblis Al-Jajil, anak buahnya Dajjal Al-Masih si mata satu juga. Ngasih tahu kepada saya, ngasih bocoran ya. Jadi tahun 2026 ini itu dipercepat, pembunuhan manusia secara massal itu dipercepat. Pembunuhan manusia secara massal melalui bencana alam dengan cara menyihir, melalui perang antara sesama negara itu dipercepat ya. Karena tahun 2026 sekarang itu Raja Iblis Ajajil umurnya mau habis. Udah mau habis masa tangguhannya, dikasih kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, Raja Iblis ini mau habis. Jadi targetnya ini dipercepat. Jadi tahun 2026 ini dihitung menuju hari kiamat. Seperti itu. Jadi tahun 2026 sekarang ini sudah masuk akhir zaman ya. Banyak manusia akan tetapi tidak seperti manusia. Ini saya dikasih tahu oleh Iblis Panglima Dajjal si mata satu kepada saya ya, ngasih tahu ya. Jadi nanti perang dunia pasti akan terjadi. Untuk sementara Israel, Amerika, sama Iran. Nanti dia akan ngerambat ke Indonesia, ke Rusia,
Pokoknya semua negara nanti akan kacau ya, terjadi perang dunia ya. Di situ juga saya dikasih tahu oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu, bilang kepada saya, dia bilang yang saya takutkan adalah Nabi Isa. Seperti itu dia berkata kepada saya. Nabi Isa nanti akan turun lagi ke bumi. Jadi iblis Panglima Dajjal ini ngasih tahu ke saya, Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Itu yang paling dia takutkan. Apabila bangsa iblis, ini anak buahnya Dajjal Al-Masih mata satu, anak buahnya Raja Iblis Ajajil. Apabila melihat Nabi Isa Al-Masih, maka tubuhnya akan terbakar. Seperti itu. Dia mengatakan demikian kepada saya. Panglima Dajjal si mata satu juga ngasih tahu kepada saya info-info sebelum kejadian yang akan datang ya. Aku akan ngasih contoh yang sudah terlewat ya. Sebelum kejadian terjadinya bencana alam di Padang, di Aceh, itu sebelumnya sudah ngasih tahu kepada saya. Jadi target iblis Panglima Dajjal itu menyihir bencana alam dan ditimpakan kepada manusia. Itu yang pertama target Aceh, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Inilah daerah yang mayoritas Islam yang sangat kuat, jadi bagiannya iblis Panglima Dajjal si mata satu. Akan tetapi di daerah-daerah lain yang mayoritasnya yang bukan Islam, itu bagian pasukannya saja untuk menyihir bencana alam ya. Itu. Jadi apabila ibu-ibu, bapak-bapak, dan para ustadz, para kiai, para ulama, para habib, apabila kalian menginginkan desa kalian, kampung kalian selamat dari berbagai bencana alam, saya akan kasih tahu. Menurut pengakuan dari iblis Panglima Dajjal si mata satu, semua desa, semua kota dia sihir habis-habisan. Air laut naik ke darat, air sungai naik ke darat, petir menyambar datang, angin topan beliung datang, gempa bumi datang kan, tanah bergerak, tanah longsor ya, gunung meletus ya. Dia bisa menyihir berbagai bencana alam. Akan tetapi saya bertanya kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu, apakah ada desa atau kota yang selamat dari sihir kamu melalui bencana alam itu? Dia mengatakan ada. Yang bagaimana desanya itu? Kata iblis Panglima Dajjal si mata satu bilang kepada saya, ada satu desa, satu kota yang selamat dari berbagai bencana alam, yaitu yang setiap hari mengamalkan istighosah. Seperti itu. Dia bilang kepada saya tahun 2026 sekarang. Jadi, apabila kota kampung yang melakukan istighosah di masjid, di musola, yang dilakukan oleh para ulama, ustadz, kiai, habib, melakukan istighosah setiap hari ya, bukan di Monas ya, bukan di lapangan bola, bukan, akan tetapi melakukan istighosah di masjid dan musola, melakukan istighosahnya setiap hari ya. Jadi melakukan istighosah di kampung kota masing-masing itu akan selamat ya. Akan tetapi kalau melakukannya istighosah di Monas, di lapangan bola, yang selamat ya Monas itu dan juga lapangan bola itu yang selamat, karena disitulah yang melakukan istighosah. Apabila melakukan istighosahnya di kampung-kampung, di masjid, di musola, maka kampung itu aja yang selamat. Seperti itu. Ini saya dikasih tahu langsung oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu. Jadi begini ceritanya. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu ini pernah menyihir kampung saya. Setiap saya sihir,
Datangkan air, selalu ditangkis sihir. Datangkan lagi angin, selalu ditangkisnya. Lalu bertanya iblis Panglima Dajjal si mata satu kepada saya, "Kamu tahu siapa yang menjaga kampung ini?" Ada sosok raksasa yang sangat besar sekali. Terus saya jawab, "Mungkin itu bangsa jin atau raja jin, mungkin penunggunya di situ." Saya jawab demikian. Lalu dijawablah sama iblis Panglima Dajjal si mata satu, "Bukan. Kalau semua bangsa jin yang di seluruh dunia itu takut dan tunduk sama iblis Panglima Dajjal si mata satu." Dia mengatakan demikian kepada saya. Oh, terus saya bertanya lagi kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu, "Memangnya ada berapa panglima?" Saya bilang, "Panglima Dajjal ada berapa panglima?" Saya bilang, "Cuman satu. Yang namanya panglima itu cuma satu. Panglima Dajjal si mata satu ini cuma satu ya. Dia anak buahnya Raja Iblis Ajajil, anak buahnya Dajjal Al-Masih si mata satu ya." Jadi saya juga dikasih tahu tempat di mana berada Dajjal Al-Masih si mata satu. Posisi Dajjal Al-Masih si mata satu tahun 2026 sekarang itu posisinya ada di Laut Israel, tangannya lagi diikat. Ini pengakuan dari anak buahnya, namanya iblis Panglima Dajjal si mata satu. Terus saya bertanya lagi, posisi Raja Iblis Hajajil ada di mana? Dia dijawab, ada di Laut Segitiga Bermuda, seperti itu. Terus saya bertanya lagi, Ya'jud Ma'jud kamu kenal? Dia ada di mana? Ya'jud Ma'jud juga ada di Israel, seperti itu. Nah, yang terakhir saya tanya, terus kalau rumah kamu di mana? Rumah Panglima Dajjal semata satu. Kalau rumah saya itu ada di Antartika, dia bilang gitu. Terus saya tanya lagi, di Antartika kan dingin, salju, apakah kamu tidak kedinginan? Saya bilang begitu, tidak. Saya tidak pernah kedinginan di Antartika, dia bilang gitu. Di Antartika itu tempatnya enak, tidak panas di Indonesia. Di Indonesia banyak manusia, seperti itu, panas gitu. Terus pada saat dia malam Jumat ya, kebetulan malam Jumat itu acara istighosahan di kampung saya. Kebetulan iblis Panglima Dajjal semata satu ini lagi keluar di tubuhnya kawan saya dan bertanya, "Saya mau pamit dulu, nggak kuat mendengarkan istighosa ini." Dia kan nggak kuat sambil tutup telinga, dia sedemikian kan. Habis itu dia pergi. Dan juga iblis Panglima Dajjal si mata satu itu nggak kuat kalau dengar suara ajan ya. Dia tutup telinga. Kalau iblis Panglima Dajjal si mata satu mendengarkan suara ajan, dia akan tutup telinga. Dia nggak kuat gitu mendengarkan suara ajan. Iblis Panglima Dajjal si mata satu juga tidak kenal dengan Allah. Pernah dia bertanya kepada saya waktu kawan saya tidak sadarkan diri. Jadi posisinya itu iblis Panglima Dajjal semata satu itu posisinya sekarang itu 2026 ada di dalam tubuh kawan saya. Jadi kawan saya ini di dalam tubuhnya ada iblis Panglima Dajjal semata satu sudah 3 tahun lah, mungkin sekarang sudah 3 tahun ya. Jadi tidak ada satupun ulama yang bisa mengeluarkan, tidak ada satupun. Bahkan dukun si tukang sihir pun tidak bisa mengeluarkannya ya. Seperti itu. Terus juga ngasih tahu ya, iblis Panglima Dajjal si mata satu ngasih tahu kepada saya tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, dia bertanya kepada saya, "Itu siapa yang bikin Masjid Al-Aqsa?" Ya saya nggak tahu, saya bilang. Mungkin Nabi Ibrahim, saya bilang, atau Nabi Muhammad. Setelah itu saya pernah lihat di Facebook ya. Dia tanya-tanya jawab juga. Siapa yang membuat Masjid Palestina Al-Aqsa? Ternyata Nabi Sulaiman. Ternyata yang membuat Masjid Al-Aqsa itu Nabi Sulaiman. Seperti itu. Dan Masjid Al-Aqsa
itu menjadi target nomor satu untuk dihancurkan ya. Ini atas perintah dari Raja Iblis Ajajil ya, dan menyuruh Panglima Dajjal si mata satu. Iblis Panglima Dajjal si mata satu, dia bolak-balik mondar-mandir antara Indonesia ke Palestina. Terus saya bertanya, kamu ke Indonesia ke Palestina kan, Indonesia Palestina kan jauh, saya bilang kan begitu. Kamu melalui apa ke Indonesia Palestina? Apakah kamu terbang? Dia jawab tidak. Dia dengan cara menghilang. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu itu bisa menghilang ya. Pada saat iblis Panglima Dajjal si mata satu masuk ke Masjid Al-Aqsa, itu terpental, ditendangnya sama sosok raksasa yang sangat besar. Lalu dia bertanya kepada saya, kamu tahu siapa yang menjaga Masjid Al-Aqsa itu? Terus saya jawab, mungkin itu malaikat. Saya bilang, oh malaikat ya. Jadi saya tanya lagi, apakah dia memakai jubah? Saya bilang, iya dia memakai jubah. Apakah dia memakai sorban? Iya, dia memakai sorban. Apakah dia juga berjenggot seperti saya? Iya, dia berjenggot juga. Jadi yang menjaga Masjid Al-Aqsa itu dia memakai sorban, ikat kepala, memakai jubah, dan juga memakai jenggot. Dan juga dia ada sayapnya ya, sayap kanan dan kiri ya, seperti itu. Pokoknya serba putih seperti itu. Jadi Masjid Al-Aqsa itu dijaga sama malaikat Allah ya. Satu bata itu satu malaikat. Ini pengakuan dari iblis Panglima Dajjal si mata satu kepada saya. Satu bata Masjid Al-Aqsa itu dijaga satu malaikat ya, seperti itu. Saya juga dikasih tahu oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu, setiap manusia itu didampingi, diawasi oleh korin ya. Ada dua korin ya. Yang satu sebelah kiri ini ada korin nih, korin. Ini korin dari bangsa jin, setan iblis yang mengikuti kita kemanapun kita pergi ya. Dan yang satu di kanan ini ada korin juga. Ini dari bangsa malaikat ini. Kita kan nggak bisa melihat kan. Tapi saya dikasih tahu sama iblis Panglima Dajjal si mata satu, bahwa di sebelah kanan kita ini ada korin juga ini. Korin dari bangsa malaikat ya. Satu korin dari bangsa malaikat ini bisa mengalahkan 80 bangsa jin setan iblis, bahkan korin-korin yang lain kalah sama ini malaikat, korin dari bangsa malaikat ini. Apabila manusia mengamalkan agama, taat sama Allah ya, mentaati perintah Allah, maka korin yang dari bangsa malaikat ini akan kuat. Apabila manusia itu melakukan ketaatan, apabila manusia melakukan dosa kemaksiatan, maka korin dari bangsa malaikat ini akan lemah, dan korin yang dari bangsa jin setan iblis ini akan kuat, semakin kuat apabila manusia melakukan dosa ya, seperti itu. Apabila manusia meninggal dunia di rumah, maka rohnya ada di dalam rumah ya. Dan semua malaikat Allah yang ada di langit itu turun semua menyambut roh manusia ya. Dan ini pengakuan dari iblis Panglima Dajjal si mata satu kepada saya. Saya tanya kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu, kamu bisa melihat roh manusia? Bisa. Dia bilang, apabila manusia mati maka rohnya akan naik ke langit. Roh manusia mati, rohnya akan naik ke langit. Semua malaikat menyambut roh manusia. Itu iblis Panglima Dajjal si mata satu melihat dengan mata kepala sendiri. Dan dia cerita kepada saya. Memang yang saya ceritakan ini tentang masalah gaib, sulit untuk diterima oleh akal dan pikiran kita. Akan tetapi saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada gaib, dan saya percaya bahwa adanya malaikat, saya percaya bahwa adanya bangsa jin setan iblis, dan saya percaya itu adalah bentuk kita iman kepada Allah ya, seperti itu. Jadi
Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, mohon untuk tahun 2026 ini perbaiki kelakuan kalian, perbaiki. Apabila kalian sudah jadi orang tua dan punya anak, tolong didik anaknya baik-baik. Suruh anaknya menghafal Al-Quran. Ya, Al-Quran. Saya pernah bertanya kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu. Yang dimaksud orang berilmu itu seperti apa? Saya bertanya langsung sama iblis Panglima Dajjal si mata satu. Lalu dijawab sama iblis Panglima Dajjal si mata satu. Yang dimaksud orang berilmu adalah dia hafal Al-Quran. Itu aja jawabannya. Bukan dia hafal kitab-kitab atau hafal hadis-hadis, tidak. Tapi hafal Al-Quran. Itu yang disebut orang berilmu. Ini pengakuan dari iblis Panglima Dajjal si mata satu ya, bilang kepada saya. Dan juga saya berpesan ya, tahun 2026 ini saya berpesan kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu agar kalau Dajjal lepas, saya bilang kasih tahu saya pernah bertanya dan berpesan kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu. Kalau Dajjal lepas kasih tahu saya bilang begitu. Karena pada saat iblis Panglima Dajjal si mata satu, dia mau pergi ke Palestina, dia menawarkan kepada saya, kamu mau oleh-oleh apa? Saya mau pergi ke Palestina, dia bilang gitu. Dan saya tidak mau apa-apa, saya bilang kabari saja, saya bilang kalau Dajjal lepas ikatannya ke saya, kabari saja. Oh iya, nanti saya kabari kalau udah lepas, dia bilang begitu. Waktu iblis Panglima Dajjal si mata satu itu bertanya kepada saya tentang Allah ya. Kamu kenal siapa Allah? Iya, saya kenal. Allah itu Tuhan semesta alam, saya bilang bagi manusia ya. Saya bilang itu. Terus iblis Panglima Dajjal ini marah kepada saya. Bukannya Dajjal Al-Masih mata satu yang Tuhan semesta alam. Enggak, saya bilang kan saya mau ditusuknya sama pulpen ya, mau dicekiknya juga saya sama iblis Panglima Dajjal mata satu. Saya bilang enggak, saya bilang begitu. Habis itu juga saya tanya, habis itu juga iblis Panglima Dajjal mata satu bertanya lagi, siapa Muhammad? Ya saya jawab, Muhammad itu dia seorang nabi, rasul, utusan Allah. Semua manusia mengikuti contoh Nabi Muhammad, saya begitu. Ya saya jawab sesuai dengan ilmu kemampuan saya yang saya tahu ya. Ya udah itu jawabannya. Oh, jadi Nabi Muhammad itu nabi dan rasul utusan Allah, dia bilang begitu. Terus juga iblis Panglima Dajjal si mata satu mengatakan kepada saya, kamu juga kuat katanya, iman. Hah, kuat? Terus saya jawab, saya kan orang bodoh, bukan orang berilmu, kok saya kuat? Iman kamu yang sangat kuat, dia bilang begitu. Lalu iblis Panglima Dajjal si mata satu memegang dada saya. Di sini iman kamu kuat katanya. Alhamdulillah, iman saya sudah diakui oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu sangat kuat ya. Jadi saya mau berkata jujur apa adanya ya. Jadi saya ini setiap hari sering berbicara dengan Allah ya. Setiap hari saya sering berbicara dengan Allah. Ya, maksud saya sering berbicara dengan Allah itu bukan artinya bukan saya berhadapan-hadapan dengan Allah, bukan seperti itu. Maksud saya kasih contoh ya. Ini kan saya lagi bikin konten nih. Contohnya, ya Allah, saya minta uang banyak ya Allah, buat bekal saya hidup di dunia, buat anak saya sekolah agar sekolah tinggi. Ya Allah, supaya anak saya belajar ngaji sampai hafal Quran ya Allah. Nah, ini kita ini sedang berbicara dengan Allah seperti itu. Jadi kalau kita mengalami kesusahan ya, mengalami pengalaman hidup, mau pahit mau manis,
Kita langsung aja ngadu sama Allah, ngomong aja bicara sama Allah. Biarkanlah orang mengira kamu itu orang gila berbicara sendiri, biarkanlah. Kamu ngomong aja langsung sama Allah, ya Allah, ngomong aja. Itu namanya kamu sudah berbicara dengan Allah secara langsung seperti itu. Allah tahu, Allah ngerti seperti itu. Jadi saya mau ngasih tahu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, tahun 2026 ini sudah akhir zaman. Jadi mohon untuk perbaiki kelakuan, perbaiki ya, perbanyaklah bekal amal akhirat ya. Perbanyak bekal amal akhirat supaya selamat ya. Karena tahun 2026 ini sudah dihitung menuju hari kiamat ya. Bentar lagi kiamat. Saya tidak nakut-nakutin, tidak. Saya juga tidak berkata berbohong, tidak. Saya bukan sok tahu, bukan sok pinter. Jujur aja, saya ini orang bodoh. Orang serba nggak tahu. Ya terus saya berbicara demikian sudah panjang lebar. Apakah saya berbohong? Apakah saya ngarang-ngarang? Tidak. Ini saya menceritakan kisah pengalaman hidup saya sendiri ya. Jadi saya di YouTube nih, YouTube langsung saya ngomong ya, YouTube. Masalahnya saya kalau bercerita di Facebook kena pelanggaran, di TikTok juga kena pelanggaran. Saya bingung ini mau menyampaikan kemana lagi. Ini satu-satunya saya ke YouTube, gak tahu ya. Saya menyampaikan ke YouTube, apakah kena pelanggaran lagi apa enggak, saya nggak tahu nih, saya sampaikan ya. Jadi saya itu dikasih tahu programnya Raja Iblis Ajajil, programnya Dajjal Al-Masih semata satu, sebelum kejadian yang akan datang. Programnya Raja Iblis Ajajil sama Dajjal saya dikasih tahu seperti itu. Dikasih tahu hal gaib, bukan dikasih tahu hal gaib tentang adanya surga atau neraka, bukan. Mereka juga gak tahu gitu. Saya juga pernah bertanya kepada iblis Panglima Dajjal semata satu, kamu bisa nggak naik ke langit? Gak bisa. Iblis Panglima Dajjal semata satu tidak bisa naik ke langit, tidak bisa. Terus saya bertanya lagi, kamu bisa nggak masuk ke alam kubur? Saya bilang. Lalu dijawab, Iblis Panglima Dajjal semata satu tidak bisa masuk ke alam kubur. Paham sekarang? Iblis itu gaib, gak bisa dilihat. Akan tetapi ada lagi yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh iblis, yaitu alam kubur. Semua bangsa jin, bangsa setan iblis itu tidak bisa masuk ke alam kubur. Tidak bisa. Tidak bisa masuk tembus ke langit. Tidak bisa. Ini pengakuan dari iblis Panglima Dajjal semata satu bilang kepada saya ya, seperti itu. Semua bangsa jin, setan, iblis itu tunduk dan takut kepada iblis Panglima Dajjal semata satu. Semua takut seperti itu. Yang ditakutkan iblis Panglima Dajjal semata satu adalah Raja Iblis Ajajil. Ya, seperti itu. Jadi yang ditakutkan oleh iblis Panglima Dajjal semata satu adalah Raja Iblis Ajajil ya. Itu yang ditakutkan ya. Saya juga pernah ditanya, kamu berani nggak melawan iblis, melawan Raja Iblis Ajajil? Saya nggak berani, saya bilang. Saya orang bodoh, disuruh ngelawan Raja Iblis Ajajil, saya nggak berani. Nabi Adam aja masuk neraka, masuk dikeluarin dari surga, diusir kan. Nabi Adam aja diusir dari surga itu gara-gara iblis kan, seperti itu. Apalagi saya orang bodoh, mana bisa saya melawan Raja Iblis Ajajil kan, seperti itu. Jadi cerita saya, kisah nyata saya memang ceritanya berhubungan dengan bangsa jin setan iblis, berhubungan juga dengan malaikat, ceritanya gaib gitu. Inilah kisah
cerita saya pribadi ya, kisah nyata saya. Oke, saya ingatkan sekali lagi, khususnya kepada semua manusia, jika kalian ingin selamat dunia dan akhirat, taatilah Allah dan Rasul-Nya ya. Perbanyaklah bekal akhirat, karena tahun 2026 ini dihitung menuju hari kiamat. Pegang ucapan saya, tahun 2026 ini Indonesia ditimpa habis-habisan bencana alam. Pegang ucapan saya, bencana alam itu disihir oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu. Ini programnya pembunuhan secara massal ya, untuk membunuh manusia supaya mati itu melalui bencana alam. Karena yang namanya bangsa jin, setan, iblis itu tidak bisa membunuh manusia secara langsung, tidak bisa. Oke lah, aku kasih satu pertanyaan ya. Seandainya bangsa jin, setan, iblis bisa membunuh manusia secara langsung, pasti semua manusia masuk neraka. Pasti. Gak ada yang masuk, gak ada manusia yang masuk surga, itu gak ada. Pasti masuk neraka. Kalau seandainya bangsa jin, setan, iblis bisa membunuh manusia secara langsung, entah dengan cekik, entah dengan pisau atau tombak ya, gak ada yang masuk surga manusia. Iblis itu pintar otaknya, iblis itu pintar, cerdas. Gimana supaya manusia masuk neraka jahanam? Kalau dia bisa membunuh pada saat manusia melakukan dosa, contoh ya, pada saat manusia melakukan dosa, misalnya membunuh, yang membunuh itu dicekik aja mati, kan masuk neraka. Misalnya dia mencuri, dibunuh sama iblis kan masuk neraka, kan mati kan. Jadi mati dalam keadaan berbuat dosa. Begitu juga dengan berzina, langsung aja dibunuh, dicekik kan, langsung kan mati dalam keadaan berzina, berbuat dosa. Akan tetapi bangsa jin, setan, iblis tidak bisa membunuh manusia secara langsung, tidak bisa. Kenapa saya berani berkata demikian? Memang kenyataan. Kalau seandainya bangsa jin, setan, iblis bisa membunuh manusia, maka tidak ada manusia yang masuk surga, masuk neraka semua, pasti itu. Karena iblis itu pintar dan cerdas. Kalau dia bisa membunuh manusia, maka dia pada saat manusia melakukan dosa, contohnya meninggalkan sholat ya, pada saat meninggalkan sholat atau sedang tidur dibunuh aja. Contohnya pada saat sebelum subuh, kan manusia pada tidur tuh sebelum subuh, dicekik aja semua manusia pada saat sebelum sholat subuh, biar mati semua manusia kan, dicekik aja semua manusia kan belum sholat subuh tuh kan, bisa mati, masuk neraka karena meninggalkan sholat subuh. Seperti itu. Akan tetapi tidak bisa, bangsa jin, setan, iblis tidak bisa membunuh manusia secara langsung, tidak bisa. Seperti itu. Oke, ini saja video saya yang saya sampaikan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, Perang Dunia Ketiga pasti akan terjadi. Jadi siap-siaplah untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga. Dan juga kita bersiap-siaplah untuk menghadapi bencana alam berkepanjangan di Indonesia. Dan juga bersiap-siaplah akan terjadinya meteor nabrak bumi, dan bersiap-siaplah. Inilah yang saya tahu ya, yang dikasih tahu langsung oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.